Jika Anda menemukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, pungli, dan pelanggaran lainnya di Kementerian Keuangan, aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan adalah solusinya. Anda bisa melaporkan melalui saluran telepon, SMS pengaduan, surat, email, dan melalui situs web www.wise.kemenq.go.id. Anda tidak perlu khawatir atas terungkapnya identitas diri Anda. Cara melapor, klik tombol login, lalu isikan username dan password Anda. Jika Anda belum terdaftar, maka klik tombol buat akun dan isikan data diri Anda. Buat nama samaran dan kata sandi yang Anda ketahui sendiri. Pilih pertanyaan keamanan Anda, atau buat pertanyaan keamanan pribadi yang jawabannya hanya diketahui oleh Anda sendiri. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas Anda. Klik tombol buat akun, maka Anda akan otomatis login ke aplikasi. Untuk merekam pengaduan baru, klik menu pengaduan. Klik tombol buat pengaduan untuk menambahkan pengaduan baru. Dan isilah sesuai informasi yang Anda ketahui. Jika Anda memiliki bukti dalam bentuk file, seperti foto atau dokumen lain, juga bisa dimasukkan ke dalam pengaduan. Setelah selesai mengisi pengaduan, Anda akan mendapatkan nomor registrasi pengaduan sebagai identitas yang menjaga keanoniman Anda. Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur: pertama, apa indikasi pelanggaran yang diketahui; kedua, di mana perbuatan tersebut dilakukan; ketiga, kapan perbuatan tersebut dilakukan; keempat, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan kelima, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Kementerian Keuangan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi yang Anda berikan. Pengaduan masuk dari berbagai saluran yang kemudian terintegrasi dalam Whistleblowing System Kementerian Keuangan. Informasi pengaduan tersebut kemudian akan dikelola oleh Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan internal, atau unit yang berwenang lainnya untuk dikaji dan dianalisis dalam menentukan tindak lanjut pengaduan. Kementerian Keuangan akan segera merespon pengaduan yang Anda sampaikan. Anda bisa memonitor tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut melalui aplikasi Whistleblowing System, sehingga Anda bisa mengetahui status tindak lanjut informasi pengaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala KPPN Solo, Ibu Ika Sari Heniatun. Yang kami hormati, Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Solo. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat dengan di kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Oktober 2025. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, dimohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kegiatan. Kegiatan kita pada hari ini diawali dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solo, Ibu Ika Sari Heniatun. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Uni MC ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, siap. Baik ya, Bapak Ibu, izin kita mulai. Yang terhormat para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup Wilayah KPPN Solo, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat perbendaraan, termasuk juga operator pengelola keuangan yang juga sudah bergabung, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian dan seluruh peserta yang juga sudah bergabung di ruang virtual kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya untuk bersilaturahmi
walaupun secara virtual, berdiskusi di agenda kegiatan kita, press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk kinerja pelaksanaan anggaran kita periode Oktober tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu ya waktunya, karena kalau kita lihat ini kita semua sudah atau sedang bersama-sama akan menuju akhir tahun anggaran 2025. Nah, mungkin sebelum kita masuk ya, kita coba kami coba ingatkan kembali quote kita hari ini ya. Silakan digeser slide-nya ya. Bahwa ya, nah ini ya Bapak Ibu ya, akhir tahun kita bukan makin dekat lagi ya, tetapi sudah di depan mata. Kita sudah di akhir bulan November ya, Desember sudah menunggu ya, tapi ya kinerja APBN kita tidak melambat ya. Kita masih di bulan ini kita akan fokus ke kinerja pelaksanaan anggaran dulu ya. Insya Allah nanti di bulan depan akan bergabung ya bersama kita teman-teman dari Komisi 1 ya, teman-teman dari pajak yang akan melakukan evaluasi terkait APBN dari sisi penerimaannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ingat ya, selalu diingat ya, menjelang akhir tahun ya, fokus kita ya tidak sekedar menyalurkan dana. Ya, kalau nanti kita lihat trennya di belakang ya, grafik untuk ya penyerapan itu pastinya ya, dan biasanya itu akan menunjukkan grafik yang meningkat. Tetapi ya kami juga mohon ya Bapak Ibu bisa memastikan ya bahwa dari setiap rupiah yang dibelanjakan itu dilakukan secara efisien ya, tepat sasaran dan prioritas ya, tidak asal belanja, yang harapannya ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kita dalam menopang ketahanan ekonomi nasional. Nah, ini ya yang akan menjadi catatan kita di awal. Nah, sekarang coba kita lihat selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, berapa pagu anggaran yang kami kelola ya, yang dikelola oleh KPPN Solok, yang mana ini merupakan akumulasi dari pagu anggaran yang ada di unit Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya selanjutnya, boleh digeser. Kita lihat pagu anggaran kita per Oktober. Ini siapa ininya, operatornya. Silakan digeser. Ya, sambil menunggu ya, saya sampaikan ya bahwa per 31 Oktober yang lalu ya kami mengelola sekitar 2,729 miliar rupiah ya, yang mana ini terdiri dari ya pagu belanja pemerintah pusat, pagu kementerian lembaga, pagu kita semua, dan dari pagu belanja transfer ke daerah ya sebesar 2,2 miliar. Ini ya kalau kita bagi kuenya ya, ini belum geser ya? Atau di saya aja yang belum geser? Ya masih kenal ya? Sudah geser ya? Kesalahan teknis. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena yang saya bacakan angka-angka, jadi kalau hanya dibacakan tidak ada tayangannya, ini tidak memberikan gambaran kepada kita semua. Tolong Mas Iqnal dibantu teman-teman. Saya share screen. Tertayang Bu ya. Sudah terlihat? Ibu, Bu Heni masih ke mute Bu. Izin Bu Heni masih ke mute.
Tes izin Bu Heni masih ke mute Oh ya, mic-nya. oke ya, sama sih yang saya sampaikan ya. Jadi dari Pagu ini ya Bapak Ibu sekalian, per Oktober ya, kita terdapat perubahan Pagu sedikit yaitu di 3 belanja pegawai bertambah sekitar 2,2 miliar, kemudian untuk belanja barangnya, nah ini justru berkurang 25 juta ya, sedikit ya, mungkin tidak terlalu signifikan ya. Dan belanja modalnya justru ini yang bertambah ya, sebesar sekitar 1,8 miliar. Ini belum termasuk nanti ketika di antara kita ya yang mendapat penambahan belanja modal mungkin di November atau bahkan di Desember. Ya seperti kami ya di KPPN juga kemarin mendapatkan alokasi tambahan belanja modal atau mungkin di teman-teman yang lain ya, teman-teman KPP atau Bapak Ibu ya yang juga nanti akan berdampak terhadap ya perubahan Pagu yang kami kelola. Kemudian kita setelah bicara Pagu ya kita akan coba lihat, nah ini Bapak Ibu sekalian ya realisasinya ya per Oktober ya ini kalau kita lihat sudah kalau mau dibagi 12 sebenarnya sudah apa ya, sudah hampir 100% karena ini kan per Oktober rata-rata ya untuk KL-nya itu sudah terrealisasi sebesar 381 miliar dan untuk ya, transfer ke daerahnya ini belanja untuk teman-teman di pemerintah daerah itu sebesar 1,9 miliar ya. Jadi angkanya berada secara umum secara persentase di angka 84,22% ya. Kalau tinggal November Desember ya ini seharusnya di Desember nanti angkanya bisa di atas 90% ya. Kemudian ini ya cerita kita ya perubahan atau penyesuaian Pagu yang tadi ada di awal ya kalau kita bandingkan di Oktober 2024 atau 2025 sudah sama-sama kita ketahui ya bahwa memang kalau secara Pagu awalnya dulu memang meningkat ya karena ini dimasukkan unsur inflasi ya tetapi ternyata di perjalanan ya kita mendapat arahan dari Presiden Prabowo terkait kebijakan efisiensi. Makanya ini agak ada penurunan khususnya dari sisi realisasi belanja di Oktober 2025 ya. Paling banyak memang di belanja KL. Nah, ini salah satu atau salah dua penyebabnya adalah penurunan realisasi belanja barang dan penurunan realisasi belanja modal. Ya, mungkin ini ya di antara Bapak Ibu masih ada yang menunggu ya arahan atau kebijakan dari eselon 1 Bapak Ibu sekalian terkait untuk tata cara penyerapannya ataupun hal-hal lain sehingga ini terjadi penurunan sebesar 18% untuk belanja KL. Dan TKD ini tidak terlalu signifikan ya hanya 6% ya karena memang kalau yang TKD ini penyalurannya memang mandatori ya. Jadi sudah ada ketentuannya dan itu pada umumnya direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi yang terkait kemarin terkait kebijakan penyaluran TKD adalah pembatasan untuk pembayaran ya komponen-komponen transfer ke daerah tertentu ya seperti dana desa non irmat ya yang masih menjadi tantangan kita untuk penyerapan TKD di tahun 2025. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu ya ini kita patut berbangga ya karena walaupun kecil ya kontribusi kita ya yang serapan Bapak Ibu kalau tadi angkanya besar tetapi kalau dinasionalkan kecil tetapi ini memberikan dampak yang luar biasa ya. Jadi ini kontribusi kita semua secara nasional ya. Kalau yang di nasional itu totalnya sudah 2,5 triliun ya yang untuk di kita yang di KPPN Solok ini ya kontribusinya untuk belanja transfer ke daerah memang kecil ya 0,06 tapi di belanja KL itu adalah sekitar 1,9 miliar ya untuk belanja KL atau sebesar 0,10%. Dan ini Bapak Ibu di bawah ya kita kalau mau melihat kinerja ya kalau di kita kan biasanya membicarakan kinerja Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat di layar, kinerja pemerintah daerah juga bisa kita gambarkan ya, walaupun tidak secara menyeluruh, tetapi menjadikan gambaran kita bagaimana kinerja teman-teman di daerah dalam melakukan penyaluran ya, alokasi transfer ke daerah ya. Jadi, kita lihat untuk Kabupaten Solok memang kontribusinya lebih besar dibandingkan dua kabupaten ataupun dua pemerintah daerah lainnya yaitu Solok Selatan dan Kota Solok ya. Jadi ini ya juga merupakan gambaran bagaimana kinerja teman-teman daerah dalam
penyaluran APB-nya melalui kontribusi yang diberikan secara nasional. Kemudian kita lihat ini ya Bapak Ibu ya, realisasi belanja, kita bicara target kita triwulan keempat 95% untuk belanja pegawai, 90% belanja barang dan 90% belanja modal. Tetapi kemarin di bulan Oktober, 31 Oktober yang lalu ya capaiannya memang ya masih berproses ya, karena untuk triwulan 4 itu adalah Oktober, November dan Desember. Makanya kalau dari sisi belanja pegawai ini harusnya bisa melampaui yang target 95%. Ya, jadi masih ada gap sedikit ya. Kemudian belanja barang ya ini juga harusnya tidak terlalu banyak tantangannya ya, kita semua bisa mencapai atau melampaui ya target dari 90%. Nah, ini yang agak menantang memang belanja modal ya. Kadang-kadang untuk belanja modal ini memang artinya dari alokasi dana yang diberikan itu bisa jadi yang terkontrakkan itu tidak sebesar alokasi yang diberikan ya. Jadi bisa jadi ya, tetapi harapannya ketika di Desember nanti ya semua pekerjaan fisik yang masuk ke dalam kategori belanja modal ataupun pembelian peralatan ya ini bisa mencapai target 90%. Ya, ini catatan kita ya Bapak Ibu. Silakan nanti kalau memang masih ada yang kendala kontraktual ya, karena kita nanti di Desember kita dibatasi oleh tanggal-tanggal tertentu ya, tidak sama seperti bulan-bulan yang lain ya, ketika di akhir bulan kita masih bisa mengajukan ya SPM, tetapi kemarin yang sudah kami sampaikan bahwa nanti ada batasan-batasan yang mana kita semua harus mematuhi tanggal-tanggal ketentuan tersebut ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini tren ya, grafiknya aja masih menggambarkan yang tadi ya. Kalau belanja pegawai cenderung sama, sudah ketemu dia equilibriumnya ya. Kemudian untuk belanja barang, nah ini masih stagnan ya kalau dibandingkan dengan 2024 yang lalu ya. Harapannya nanti di November Desembernya dia akan ketemu ya, dia akan ketemu dan trennya ini tadi saya sampaikan di awal memang akan ada peningkatan naik ya grafiknya. Nah juga belanja modal ini sudah kelihatan menaik ya, mudah-mudahan nanti akan terus ya menunjukkan grafik yang meningkat sampai dengan Desember 2025. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ini sedikit saja informasi untuk kita bersama ya, yang dana transfer ke daerah tadi komponennya apa saja ya. Di sana ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik ya. Kemudian juga dana insentif daerah dan dana alokasi khusus non fisik serta dana desa. Yang mana ya realisasi atau penyerapannya ya bisa sama-sama kita lihat di layar ya. Dan ini juga cenderung sama ya, kalau secara total tadi sudah 84% ya, memang masih ada beberapa yang secara fisik masih dalam proses penyelesaian oleh teman-teman di pemerintah daerah. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya yaitu, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kinerja per kabupaten ya, per pemerintah daerah ya, baik itu Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan maupun Kota Solok ya, bisa kita lihat di sana progresnya ya dari masing-masing komponen TKD tadi ya. Secara pemerintah daerah untuk Kabupaten Solok ya, teman-teman di Kabupaten Solok itu sudah merealisasikan sekitar 83% dari pagu dana atau alokasi dana TKD yang sudah kita salurkan, kita berikan ya, dan di pemerintah Solok Selatan juga 85%, dan untuk Kota Solok, nah ini Kota Solok mungkin karena secara pagu juga tidak banyak ya, dan mungkin secara pengelolaannya itu berbeda ya, karena kalau kita lihat Kota Solok ini tidak memiliki dana desa ya. Jadi memang tidak tidak ada tantangan ya, artinya tantangannya berbeda ya di sana ya. Sementara untuk Kabupaten Solok, nah dan Kabupaten Solok Selatan itu memiliki desa sehingga mendapatkan alokasi dana desa ya. Terus kita lihat lagi sama ya, ini tren ya perbandingan realisasi belanja TKD di bulan Oktober 2024 dan 2025 ya, karena memang di 2025 ini terdapat kebijakan ya yang meminta kita semua, tidak hanya di KL tetapi juga di Pemda untuk melakukan efisiensi. Jadi memang untuk 2025 ini sedikit ada penurunan ya, sedikit saja penurunannya 84%, prosesnya atau sekitar 0,06 tadi ya di penurunannya dibandingkan tahun 2024. Kemudian
Ini tadi ya masih sama grafik-grafiknya tidak jauh berbeda ya untuk dana transfer umum, dana transfer khusus, dan dana desa ya tidak jauh berbeda grafiknya trennya seperti yang tadi untuk belanja KL ya di dana transfer umumnya ini yang dana alokasi umum ya Bapak Ibu sekalian ini memang untuk operasional dari pemerintah daerah ini cenderung ya sama ya antara 2024 dan 2025 sementara untuk DTK-nya memang masih rendah ya karena kita kemarin di 3 bulan terakhir ada kebijakan ya yang menuntut kita untuk mengevaluasi kembali ya terkait dengan program-program yang akan dilakukan penyaluran dananya, termasuk juga dana desa ya. Mungkin ada beberapa isu yang bisa jadi akan menghambat ya penyaluran dana desa di 2025. Mudah-mudahan ini aturannya segera keluar di Desember ya karena ini sangat membantu teman-teman di pemerintah daerah. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu ya. Nah ini ya Bapak Ibu dari tadi angka-angka tadi yang sudah sama-sama kita lihat di depan ya. Kita mungkin tidak sadar ya bahwa kita itu sudah melakukan banyak kontribusi kita kepada negara melalui pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, kita semua lakukan ya. Jadi ya melalui dukungan Bapak Ibu ya di sini kita melihat bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga ya walaupun kita nggak tahu ya seperti apa sih daya beli masyarakat. Nah ini kita bisa melihat dari indikator untuk daya beli kita ya bagaimana kemampuan masyarakat untuk membeli itu masih tetap terjaga ya walaupun mungkin peningkatannya tidak terlalu tinggi ya tapi tetap terjaga. Ya di sini kita lihat di layar ya indikatornya yaitu konsumsi jasa dan akomodasi tumbuh ya walaupun kita beberapa minggu terakhirnya memang sedang agak cuaca belum bersahabat tetapi kalau kita lihat ya jasa-jasa ya ataupun akomodasi seperti mungkin transportasi pesawat-pesawat ya kalau Bapak Ibu yang sudah sering hilir mudik ya di Bandara Minangkabau ya itu tiket pesawat memang harganya tidak ada yang di bawah 1 juta lagi ya tetapi kita semua masih bisa membelinya. Nah ini ya sebagai bukti bahwa memang untuk konsumsi jasa dan akomodasi ini tumbuh ya. Kemudian transaksi online ya yang memang sekarang kegiatan jual beli ya pembelanjaan kita dilakukan secara online ya melalui marketplace juga meningkat termasuk yang sudah dilakukan Bapak Ibu ya yang melalui platform yang sudah kita berikan yaitu DigiPay ya ini juga semakin meningkat. Nah ini juga menunjukkan bahwa daya beli kita terjaga ya retail ya juga tumbuh ya banyak usaha-usaha kecil yang baru ya yang memang memberikan kesempatan kita semua untuk memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat ya. Dan tentunya transaksi digital ya tidak ada lagi mungkin ya kita udah jarang lagi ketemu uang ya sekarang kalau beli ya mungkin di pasar pun ya mungkin di kita belum ya tapi di luar sana untuk transaksi di pasar ataupun mungkin kalau Bapak Ibu yang sempat ke Jakarta beli goreng 1.000 aja itu sudah menggunakan kris ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita untuk Sumatera Barat ya bisa memberikan dampak yang signifikan juga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat ini. Ini Bapak Ibu ya beberapa komponennya ya dari sektor jasa makan minum ya kita lihat ya banyak kalau di Solo ini yang terkenal ke arah Alang Panjang itu memang kafe-kafe kopi ya makanan-makanan kekinian yang mungkin disukai ya para generasi Gen Z ya yang memang serba instan ya ini juga menunjukkan ya bahwa memang daya beli masyarakat terjaga ya transaksi online ya kemudian retail ya eceran ini juga semakin tumbuh ya dan transaksi digital ya ini kalau dia memakai media kartu ya tetapi yang banyak memang yang digunakan adalah media pemindai ya seperti kris ataupun transfer ya. Jadi ini terima kasih Bapak Ibu ya. Harapannya nanti kita di tahun 2026 selaku government bisa lebih meningkatkan ya transaksi kita secara digital ya dan ini akan juga berdampak ya terhadap perekonomian di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang ingin kami sampaikan juga berikutnya terkait dengan nah ini Bapak Ibu ya, ingat beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan bahwa kami di KPPN Solok ya Kementerian Keuangan juga telah mendukung ya beberapa program ya strategis pemerintah dan pada kesempatan ini kami coba sampaikan ya apa yang sudah
dilakukan ya kita semua, ini tidak hanya Kementerian Keuangan, kalau kemarin memang secara unit, tetapi ini yang sudah kita lakukan, yang datanya terkumpul secara kewilayahan. Ya, jadi di wilayah Sumbar, Sumatera Barat, inilah yang sudah kita lakukan ya oleh pemerintah kita, yaitu terkait dengan program makanan bergizi gratis. Nah, ini gimana ngelihatnya? Ya, ini bisa kita lihat dari beberapa SPPG yang sudah mulai terbentuk ya sepanjang jalan saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya mungkin dari Arusuka ya sampai dengan Kota Solok itu sudah banyak bermunculan SPPG yang awalnya di bulan Juli atau September itu secara Solok Raya baru ada 15 SPPG dan sekarang sudah berdiri 120 SPPG. Ya, ini ya kemarin kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan ya survei ya baik dengan internal kami Kemenkyu dan teman-teman dari BPS ya, kita mencoba mencari informasi ya sejauh mana dampak ya melakukan evaluasi atas program makanan bergizi gratis ya. Kemudian ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, ini juga di Sumbar ya sudah ada ya, mungkin kalau di kita atau di Bapak Ibu tidak terasa ya, tetapi mungkin ya di wilayah lain ini sudah ada ya masyarakat yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan ya. Termasuk KDMP ya untuk Sumatera Barat khususnya yang di Solo Raya ini memang secara wilayahan sudah terbentuk ya, tetapi belum semuanya berjalan ya. Kemarin kami juga sempat melakukan kunjungan ya ke salah satu KDMP yang ada di Batangbarus ya. Kebetulan kemarin dengan cuaca yang sangat menantang ya, lokasi dan medan yang tengah longsor-longsornya ya kita juga bisa ke sana dan memang di sana sudah ada beberapa usaha yang dilaksanakan oleh salah satunya di KDMP Batangbarus ya. Jadi memang sudah terbentuk secara total 1.265 yang nagari ya, kalau di kita nagari, kalau yang kayak di kota itu kelurahan, tapi ya baru 166 yang sudah memiliki gerai ya, belum semuanya dan ini masih berproses ya. Sekolah rakyat ya juga kita patut berbangga di wilayah Kabupaten Solok kita sudah punya satu sekolah rakyat ya. Bapak Ibu saya rasa sudah ada juga yang melihat ya silakan ya teman-teman di sekolah rakyat itu sangat welcome ya untuk kita semua bisa melakukan ya atau sama-sama mengawasi ya salah satu program strategis pemerintah ya. Apa yang dilakukan para guru ya, para pengasuh di sana ya, kemudian para siswa dalam proses belajar mengajarnya. Nah, ini silakan ya Bapak Ibu kalau mau mengunjungi sekolah rakyat yang salah satunya ada di Kabupaten Solok ya daerah Lubuk Sasi. Kemudian revitalisasi sekolah juga demikian ya sudah banyak ya kegiatan yang dilakukan terkait revitalisasi ya ada beberapa sekolah ya dengan total 298 sekolah per November ya. SMA Unggul, nah ini juga memang masih proses ya kemarin yang saya dapatkan teman-teman di pemerintah daerah Kabupaten Solok juga sudah mengusulkan ya cuman masih banyak yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan nanti di 2026 ya Sumatera Barat memiliki SMA Unggul Garuda yang salah satunya bisa berada di salah satu wilayah di Solok Raya ini ya. Tangan-tangan juga demikian dan juga dengan ketahanan energi ya. Ini sudah berprogres di Sumatera Barat. Kemudian kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, nah ini izinkan sebelum kami mengakhiri kegiatan press release ada beberapa kewajiban yang harus kami sampaikan mengingatkan kita semua khususnya kami ya dalam hal memberikan pelayanan ya ini ya Bapak Ibu tetap semangat ya yang masih dalam upaya ya atau proses ya untuk ya mewujudkan ya wilayah zona integritas menuju WBK maupun WBBM ya Insya Allah dengan komitmen Bapak Ibu beserta tim ya ini akan memudahkan langkah kita semua dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terpercaya kepada masyarakat ya. Kita lihat lanjut aja ya ini ya Bapak Ibu strateginya jangan lupa ya yang 5 strategi yang akan menjadi atau trik kita dalam mengikuti ya upaya ya pembentukan wilayah ya pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ya. Jadi yang terakhir ini manajemen media ya silakan Bapak Ibu gunakan medsos ya ataupun jejaring ya media massa yang dimiliki oleh Bapak Ibu untuk mempublikasi ya kegiatan-kegiatan program-program ataupun tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian, nah ini ya, selanjutnya kita bisa lihat ya, nah ini yang tidak intinya kami sampaikan ya, kenapa sih kita harus selalu menyampaikan public campaign terkait gratifikasi ya. Bapak Ibu yang mungkin hadir di awal tadi sudah melihat beberapa video ya, kenapa harus selalu kita ingatkan, apakah itu salah, apakah kita tidak boleh ya, karena di sini ya, kita saat ini mengenal yang namanya gratifikasi legal atau ilegal. Nah, ini ada konteks dan tujuannya. Jadi selalu saya ingatkan, kita sebagai ASN ya PNS di unit masing-masing, apapun yang kita terima itu karena kita adalah PNS sebenarnya adalah gratifikasi dalam arti yang luas ya. Dan jika dia tidak terkait dengan jabatan, maka gratifikasinya legal. Artinya dibenarkan dalam arti memang kita boleh menerima karena itu tidak melanggar hukum ataupun melanggar ketentuan. Tetapi jika berhubungan dengan jabatan dan bisa mempengaruhi keputusan kita, nah maka itu akan disebut dengan gratifikasi ilegal ya. Ini ya contohnya bisa kita lihat ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang ikut seminar diundang ya, ya nggak apa-apa, itu gratifikasi, tetapi itu boleh diterima ya karena memang itu bagian dari apa yang bisa kita terima ketika kita mengikuti kegiatan secara resmi ya. Bingkisan ya silakan ya kalau memang tidak ada kaitannya jabatan ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu kalau kita menerima bingkisan kita boleh cek dulu lah kebenarannya ini siapa yang memberi ya. Kadang-kadang ini terselubung juga itu mengatasnamakan keluarga ya padahal itu bisa jadi ada wujudnya adalah gratifikasi ya. Makanan ya jangan pula nanti kalau kami mengundang Bapak Ibu ya ada makanan nah itu ditolak karena ini kata ibu gratifikasi. Nah, ini silakan boleh ya diterima ya. Karena ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya dan seterusnya. Nah, ini yang ilegal ya. Kita bisa lihat ya di sana ya pemberian dari pihak ketiga ya atau pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan ataupun yang mempengaruhi keputusan jabatan ya. Hadiah ulang tahun ya juga hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang-kadang bawahan kita ini segan sama kita ya terpaksa mereka memberikan sesuatu kepada kita ya padahal itu memang tidak terlihat sekarang ini nanti maunya apa sih dia ngasih sesuatu ke kita ya tapi pada suatu saat kita akan terjebak di ranah sana. Ternyata ini loh maksudnya dulu orang-orang itu memberikan sesuatu kepada kita ya. Jadi tetap ingat Bapak Ibu ya, gratifikasi ilegal ini bukan rezeki dadakan ya. Jadi rezeki kita yang halal sudah diatur ya, silakan ya. Bapak Ibu kita semua bisa mengelola ya rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian masih gratifikasi ya kami coba ingatkan kembali khususnya untuk kami yang di KPPN Solok ya silakan digeser slide-nya ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya pesan teman-teman dari KPK ya bahwa meluruskan niat dan menjaga integritas ya. Jadi beliau menyampaikan tadi ya sama ya, menjadi PNS ya atau pegawai negeri ya, artinya kita sudah mempunyai komitmen di awal akan terus melakukan pelayanan publik. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya fungsi kita adalah memberikan pelayanan bukan untuk dilayani ya. Jadi hindarilah itu yang pikiran-pikiran kita karena saya pimpinan, karena saya siapa, saya harus mendapat pelayanan khusus tidak ya dalam level apapun sepanjang posisi kita, tugas kita sebagai pegawai negeri berarti kita akan terus melakukan pelayanan ya. Jadi tetap ya kita harus menjaga integritas kita ya. Dan sebenarnya integritas itu bukan antara saya dengan pimpinan saya dengan Bapak Ibu, tetapi itu integritas itu sebenarnya merupakan bentuk hubungan kita kepada sang pemilik kehidupan ya. Komitmen kita bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kita akan memberikan ya atau memberikan pelayanan yang terbaik ya tanpa ya mengharapkan atau tanpa pamrih ataupun sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita ya. Jadi sekali lagi ya sepanjang kita adalah pegawai negeri, nah integritas ini adalah identitas yang akan melekat 24 jam ya Bapak Ibu. Nanti ketika kita pulang pun ya kadang-kadang yang
orang yang ingin memberikan sesuatu kita kan tahu di kantor nih pasti tidak akan diterima. Nah, orang-orang itu akan mengejar kita ke rumah ya. Saya pernah seperti itu, saya sampaikan di sini ya. Jadi ini akan melekat 24 jam penuh dalam diri kita ya, tidak atas nama pribadi, namun ada tanggung jawab moral kita sebagai ya, karena kita dipercaya untuk menjadi wakil institusi di mata masyarakat. Jadi tetap kita jaga integritas kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang ini ya, selanjutnya, ya ini ya, sama ya, kita semua sudah digaji, jadi mari kita tidak saling memberi, ya mari kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya. Jadi, tolong ya jangan berikan kami sesuatu ya, apakah itu pulsa ataupun barang ataupun apa, karena memang, alhamdulillah kita sudah memiliki penghasilan yang, memang diberikan kepada kami atas apa yang sudah kami lakukan, ya. Jadi kalau memang ada yang masih minta-minta, ya nanti kita sudah siapkan sarana pengaduan yang bisa Bapak akses ya, baik secara telepon, ya secara surat, email, atau berkunjung langsung ke unit kita yang ada di Jakarta. Lanjut. Ya, tetap ya kembali ya kami ingatkan lagi ya ada sanksi baik si pemberi atau si penerima gratifikasi dan yang menerima ya karena kita status penerima adalah pegawai negeri, ini sanksinya akan lebih berat ya. Jadi kita tidak usahlah coba-coba ya, tidak usah coba-coba menerima ya apapun yang terkait dengan jabatan kita. Kemudian lanjut, silakan kita ini ya, Whistleblowing System salah satu media pengaduan ya penyampaian saran dan masukan kepada kami ya khususnya di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini ya sebagaimana tertayang ya tetapi pastikan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu ya terpenuhi ya 4 W dan 1 H-nya ya karena kalau mungkin ya bisa jadi salah satu ada yang tidak terpenuhi atau mungkin tidak lengkap, ya ini ya aduan atau, pengaduan ataupun saran masukan yang Bapak sampaikan atau Bapak Ibu sampaikan, bisa jadi tidak akan mendapat proses lebih lanjut ya. Dan kami pastikan ketika Bapak Ibu menyampaikan ya, pengaduan melalui media kami ini, sepanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu akan ya terjaga ya, dijamin ya keamanannya ya, dijamin bahwa aduan sampaikan itu tidak akan terbuka atau terekspos atau terpublikasi ya sepanjang ya yang tadi yang utamanya user passwordnya jangan diserahkan ke orang kita mau ngadu tapi yang rekam siapa kita itu misalkan teman kita atau orang lain ya karena nanti otomatis dialah yang akan menerima progres dari tindak lanjut ya pengaduan yang kita sampaikan kita malah tidak tahu ya terus silakan selanjutnya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, mohon dukungannya kita juga mempunyai beberapa media ya, media informasi ya, media sosial, website ya silakan, dikunjungi dan mohon untuk, like ya komen-komen positifnya, komen-komen yang membangun untuk kita semua ya. Karena memang kami berupaya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu dan kepada masyarakat ya. Itu ya mungkin yang dapat kami sampaikan ya sekali lagi mengingatkan ya seperti di awal ya kita menuju bulan Desember ini sudah di akhir tahun tidak dekat lagi ya. Tetap ya kita jaga kesehatan kita semua apalagi ini cuaca juga tidak atau belum bersahabat ya bisa jadi di 2026 awal juga masih seperti ini cuacanya. Yang utamanya kita sama-sama jaga kesehatan sehingga kita bisa sama-sama mengawal pelaksanaan tugas pokok yang menjadi amanah kita masing-masing ya. Kami ya teman-teman di KP Pon Solok jika memang Bapak Ibu mempunyai kendala-kendala ya silakan ya. Kami masih menerima kunjungan secara offline tatap muka ya. Apapun yang menjadi saran dan masukan Bapak Ibu itu akan menjadi perbaikan kami ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Heni yang sudah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya penyampaian materi dari Bapak Saputra Ignal Tanjung kepada Bapak dipersilahkan. Baik, makasih Mbak Lulu. Izin Bu Heni, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Mitra KPPN Solok sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran ya.
Izin saya mematikan video untuk menjaga kestabilan jaringan. Oke, jadi Bapak Ibu, ini evaluasi pelaksanaan anggaran periode sampai dengan 31 Oktober 2025. Tapi saya akan mencoba menyajikan data terupdate ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti biasa, saya akan menyampaikan terkait indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu ada 7, ya, revisi DIPA, deviasi, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UPT-UP, dan terakhir itu capaian output. Yang terbesar itu ada di capaian output, dilanjutkan dengan deviasi, lalu penyerapan anggaran. Jadi yang biasanya di satker yang kurang nilainya itu di deviasi halaman 3 DIPA dan capaian output. Gimana sih triknya biar IKPA kita bagus? Itu untuk indikator revisi DIPA. Triknya salah satunya yaitu membatasi revisi DIPA maksimal 2 kali tiap semester. Ini revisi DIPA ya Bapak Ibu ya, bukan revisi POK ya. Kalau revisi POK itu kewenangan KPA terserah, sebulan 100 kali pun nggak masalah. Untuk yang kedua, indikator deviasi halaman 3 DIPA. Itu triknya yaitu melakukan realisasi sesuai dengan rencana penarikan dana yang direncanakan di awal triwulan. Jadi rencana dana yang kita ajukan ke Kanwil tiap awal bulan itu kita berpedoman pada itu aja, dan maka dari itu deviasi halaman 3 DIPA kita akan bagus. Oke, indikator yang ketiga penyerapan anggaran. Kalau itu triknya melakukan realisasi sesuai dengan target triwulanan per masing-masing jenis belanja. Jadi masing-masing jenis belanja itu ada targetnya masing-masing. Contohnya ya kalau di TW4 ini belanja pegawai itu targetnya 95, belanja barang 90, belanja modal 90. Triknya lagi untuk belanja kontraktual. Nah, ini khusus satker yang punya kontrak ya, yang didaftarkan ke KPPN kontrak. Itu triknya melakukan perekaman kontraktual sebanyak-banyaknya pada semester 1 2025. Nah, ini kan udah lewat ya. Nanti 2026 kalau Bapak Ibu itu punya kontrak dan akan dikontraktualkan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya direkam di semester 1. Jadi itu akan menjadi pembagi kalau Bapak Ibu punya kontraktual setelah semester 1 modal gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu semester 1 kontraknya 10 dan kalau ada kontrak lagi di semester 2, nah itu sebagai pengurang. Jadi 1/10. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya didaftarkan di semester 1. Jangan lewat dari semester 1 karena kalau lewat itu sebagai pengurang. Itu bagi Bapak Ibu yang punya kontraktual. Selanjutnya penyelesaian tagihan ini juga berkait dengan kontraktual. Untuk meningkatkan nilainya yaitu menyampaikan SPMLS kontraktual maksimal 17 hari kerja dari tanggal BAST ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh telat, kalau telat nanti akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Next, indikator UPT-UP menyampaikan SPMGU dan TUW paling lambat 30 hari kalender sejak SP2DGUP terbit. Ya Bapak Ibu ya. Nah terakhir caput itu triknya itu merekam capaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau telah direkam pada awal triwulan. Itu sekilas terkait indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, ini dia nilai kita di per Oktober 2025. Dari bulan lalu turun 0, sekian. Bulan kemarin itu 98,52, sekarang di 98,39. Ini masih di kategori sangat baik dia karena di atas 95. Dan satker yang mendapatkan nilai 100 itu cuma satu. Di Man 3 Solok. Boleh kasih aplaus dulu untuk Man 3 Solok. Karena cuma satu-satunya satker yang mendapatkan nilai IKPA 100 ya. Sisanya di range antara di bawah 100 sampai 89. Dan ini ada 4 satker yang nilai IKPA-nya di bawah 89. Ini nilai IKPA kita menurun dari TW 3 0, sekian turunnya.
Nah, ini kebanyakan di halaman 3 DIPA ya turunnya. Ini rata-rata satker kenanya di halaman 3 DIPA. Nah, ini untuk satker yang IKPA-nya di bawah 89. Mohon untuk operatornya atau KPA-nya atau PPK-nya yang ada di Zoom ini, mohon perhatiannya untuk bulan besok ya. Ini terus menurun nih, MTSN 2 Solok. Bulan kemarin itu nilai IKPA-nya 79. Bulan Oktober ini ke 59. KPU juga bulan kemarin 86, sekarang ke 80. Nah, Bawaslu, karena ini satker baru ya. Mudah-mudahan ini bisa didispensasi sama kantor pusat karena ini masih baru, satker baru. Satker yang keempat itu Kemenak Kota Solok. Awalnya bulan kemarin itu 89, sekarang ke 88, di bawah 89. Sedikit lagi 89 ini. Ini kalau kita lihat deviasinya masih kurang dan caputnya. Nah, ini caputnya belum maksimal, khususnya MTSN 2 ini tidak menyampaikan caput ya. Karena nilainya masih 0. Untuk KPU nilainya harusnya masih bisa naik lagi karena masih 47. Bawaslu karena masih baru, ini kemarin sudah dilakukan pelatihan seluruh Bawaslu di Provinsi Sumbar ya, sama Kanwil. Nah, untuk Kemenak, Kota Solok ini masih belum maksimal, harusnya bisa dimaksimalkan sampai 100. Oke, next terkait deviasi, halaman 3 DIPA, ini saya ambil data di 25 November kemarin. Nah, ini belanja pegawai yang memiliki gap di atas 5%. Lebih 5% ataupun kurang dari 5%, ini masuk ke sini. Mohon Bapak Ibu yang satkernya ada di tabel ini karena gapnya minus ya, karena udah nggak bisa diapa-apain lagi, karena ini realisasinya melebihi rencana yang telah ditetapkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi perhatian untuk 11 satker ini. Next untuk belanja barang. Nah, untuk belanja barang ini masih terdapat 60 satker yang memiliki gap di atas 5%. Nah, untuk Bapak Ibu satker yang dikuningkan gapnya ini, tolong realisasinya dipercepat ya Bapak Ibu. Karena kita di minggu terakhir ini tanggal 26 masih memiliki rencana yang belum dilaksanakan, yang kuning. Nah, kalau yang oranye ini sudah realisasinya sudah melebihi, sudah tidak bisa lagi. Next, untuk belanja modal. Nah, untuk belanja modal terdapat gap juga 8 satker yang belum direalisasikan. Man 1 Solok Selatan itu rencananya 10 juta, realisasinya 7 juta baru PA Man Kota Solok, Kantah Kabupaten Solok, KPP Pratama Solok, MTSN Kota Solok, Kantah Solok Selatan, sama Rutan. Ini mohon dikejar realisasinya di bulan ini. Oke, terkait penyerapan anggaran per 25 November, izin sekalian update Bu Heni untuk realisasi satker kita itu untuk belanja pegawai sudah di 99,05%. Itu per tanggal 25 November. Jadi sudah melebihi target. Untuk belanja barang ini masih terdapat gap 10% dan untuk belanja modal masih ada gap 21%. Nah, ini untuk belanja pagu minus, satker yang ada di tabel mohon berkoordinasi dengan tingkat wilayahnya untuk menyelesaikan belanja pegawai karena terdapat minus ya. Minus belanja pegawai. Indikator selanjutnya terkait penyelesaian tagihan. Nah, ini masih terus meningkat karena terima kasih tidak ada SPM LS kontraktual yang kembali terlambat. Karena ini terlambat, kalau sudah terlambat akan terbawa terus. Ini ada 3 SPM yang terlambat di bulan Juni dan masih terus terbawa sampai November. Jadi diusahakan tidak ada lagi SPM LS kontraktual yang terlambat. Nah, ini terkait pengelolaan UPT-UP. Ini sudah meningkat, Bapak Ibu, dari kalau kita lihat komponennya untuk
komponen setoran TUP sudah tidak ada lagi, meningkat dari 99,42 ke 99,55. Nah, kita lihat, nah ini, bulan November tidak ada lagi setoran TUP. Terima kasih untuk Satker yang meminta TUP kemarin, sudah dinihilkan, tidak ada setoran. Terus kami infokan lagi bahwa permohonan persetujuan TUP, ini LLAT ya, paling lambat 3 Desember. Itu surat permohonan persetujuannya ya Bapak Ibu ya. Untuk SPM-nya paling lambat kita tunggu di KPPN tanggal 5 Desember. Jangan lewat, karena kalau lewat dispensasinya ribet ya. Diusahakan jangan sampai lewat bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan TUP di bulan Desember. Nah, ini GUP yang terlambat di bulan November. Ada Pengadilan Negeri Kota Baru ya, terlambat 10 hari. Kemarin juga sudah kita terbitkan surat peringatan. Yang kedua MTS Negeri 5 Solok, ini kemarin terlambat 1 hari. Nah, ini terkait caput. Nilai yang belum maksimal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satker yang masih belum maksimal nilai caputnya. Mohon bisa diperbaiki sampai akhir bulan ini. Dan saya sampaikan bahwa open period pengisian caput itu menurut ketentuan harus 5 hari kerja setiap awal bulan. Setelah itu akan dilakukan pembukaan period dan akan ditutup gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau nginput lagi harus dilakukan pembukaan period. Oke, next terkait digitalisasi pembayaran. Nah, ini untuk CMS kita sudah mencapai capaian 84,46% dari total transaksi itu 13.928. Tapi masih banyak satker yang belum melakukan transaksi melalui CMS ya. Sekitar 38 satker lagi. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengurus pengelolaan CMS-nya ke bank terkait. Next, untuk DJP1 per 31 Oktober itu terdapat 30 satker dari 64 satker yang melakukan transaksi di DJP1 dengan total transaksi di 347 transaksi dengan nominal 33 juta. Dan ini 5 satker dengan transaksi terbanyak. Pertama KPPN Solok, KPP Pratama Solok, BPS Kabupaten Solok, Kantah Kabupaten Solok, Kementerian Agama Kota Solok. Mohon Bapak Ibu yang kemarin sudah melakukan BIMTEK, itu diharapkan melakukan transaksi melalui DJP1, nanti kalau tidak dipraktekkan akan lupa lagi Bapak Ibu, minimal 1 bulan 1. Oke, next ini untuk melalui pembayaran digitalisasi pembayaran melalui KKP. Dari 18 satker, itu terdapat 5 satker yang belum menggunakan KKP ya Bapak Ibu. Lapas, Kemenak Kabupaten Solok, Kantah Kota Solok, Kantah Kabupaten Solok Selatan, dan Polres Solok Selatan. Nah, selanjutnya ini untuk My Interest, terdapat 3 satker yang belum mendaftarkan perwakilannya di aplikasi My Interest, ditunggu pendaftarannya. PA Solok, Manegeri Kota Man Kota Solok, sama MTSN 2 Solok. Sekian Bapak Ibu evaluasi pelaksanaan anggaran bulan Oktober 2025 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Iqnal atas paparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Bapak mengaktifkan kamera, oh, nggak bisa dong Pak.
Ada tombolnya di kanan atas itu Pak, kamera Pak. Satu, dua, tiga. M. Satu. Kamu tampil. Kamu tampil loh, Pak. Ada apa? Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Nah, baik, terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu. Dengan diakhiri kegiatan foto bersama dan penyampaian materi di atas, maka berakhir pula kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Oktober 2025 pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.